teman-teman, selamat datang kembali ke channel Sharing by Raja. Kali ini kita mau bahas yang ada di judul di sini nih, di bawah nih. Ngapain juga di bawah. Mau dibilang-bilang lagi memang teman-teman udah tahu di sini nih. Yuk kita bahas. Ini dia Kawasaki Z650. Ini dia. Mugi Kawasaki Z650 ya. Wah, ini keren nih sih ya. Kawasaki mengeluarkan Z650 yang dulunya pernah keluar loh di Indonesia. Tapi ini penyegarannya. Yang gue salut kenapa Z60 ini nggak masuk lagi bro yang versi terbarunya ke dalam Indonesia. Kasian nggak tuh? Sayang ya, sayang banget. Padahal model sekarang ini yang dari segi-segi lainnya itu hampir sama dengan yang versi Z650 yang dulu pernah masuk ke Indonesia. Dari rangka-rangkanya, kemudian model knalpotnya, buntut belakangnya, tangkinya, paling yang agak berubah-berubah sedikit, agak sedikit lebih besar, dan kemudian tampang depannya itu agak sedikit berubah dari versi yang sebelumnya. Nah, dari tampilan dulu deh kita lihat. Kawasaki Z650 ini memang rangkanya gitu agak nampak gitu ya. Namanya versi tubular. Jadi versi nampak gitu. Tapi keren sih modelnya. Tampilannya kan gagah, memang udah gagah gitu kan. Tapi ini dibuat lebih gagah lagi sih dari Kawasaki. Dan emblem-emblemnya itu ya seperti biasanya tetap tampil, tetap nampak gitu. Ya kita bilang diekspos lah gitu ya. Nah, teknologinya apa aja sih yang ada di Kawasaki Z650 terbaru ini? Ya sebenarnya itu versi lamanya juga ada ya. Yang pertama itu slip assist dan slipper clutch seperti si CB250 itu udah ada slipper clutch itu. SP versi SP kalau yang di Honda nih. Kemudian yang kedua dual throttle valve ya. Kemudian ada lagi yang economical riding indicator. Jadi ada ekonomi ya, dulunya memang boros ya. Enggak juga. Kemudian smart connection. Nah, smart connection itu menggunakan teknologi Bluetooth, jadi kita bisa berhubungan dengan indikatornya itu melalui handphone. Ada lagi teknologi yang namanya KTRC, itu Kawasaki Traction Control. Kemudian ABS tentu ada. Kemudian horizontal blackline rear suspensi model kayak biasa. Ya memang versinya seperti itu kan, monoshock. Oke, sebelum kita masuk ke motornya, yuk kita lihat dulu apa-apa aja bagian-bagiannya, detail-detailnya ini dari rangkanya. Model rangkanya itu kita tahu tuh model tubular ya. Kemudian rack and tailnya itu sekitar 39 inch. Ini saya bacanya inch ya. Kenapa? Karena yang versi dari luarnya ini, karena kan ini motor nggak masuk dong ke Indonesia. Jadi mereka menggunakan versi versi luar gitu kan 1 inci 2,54 cm segini lah gitu, 1 inci. Jadi saya baca ini incinya aja. Overallnya legnya untuk lebarnya, oke, untuk panjang keseluruhannya overall legnya itu sekitar 80,9 inci, lebar keseluruhannya itu sekitar 30,1 inci. Tingginya keseluruhan itu sekitar 41,9 inci. Ground clearance-nya 5,1 inci. Seat height-nya atau tinggi tempat duduk itu 31,1 inci. Dan kapasitas tangkinya itu sekitar 4 galon. 4 galon itu sekitar 15,14 sekian gitulah liter ya untuk literannya. Oke, itu spek dari rangka-rangkanya. Yuk kita masuk ke yang pertamanya dari sektor
indikatornya dulu dah, untuk bagian di atasnya dulu ya, di indikatornya dulu. Indikatornya itu ya keren sih menurut saya, tampilannya itu lebih ya besar gitu, jadi satu di situ instrumennya keren. Ada kilometer per house, biasa orang tuh menggunakan kilometer per house, kilometer per jamnya ada ya, RPM-nya ada di situ. Kemudian ada full consumption-nya, teknologi Bluetooth-nya juga ada di situ dilengkapin. Mungkin warning-warning nggak ada di sini. Kemudian dari indikator kita pindah ke saklarnya. Dari sebelah kirinya itu, sebelah kanannya dulu dong. Di situ ada starter, cuma ada starter dan engine cut off. Itu yang di sebelah kanan. Sedangkan di saklar sebelah kiri, di situ ada lampu hazard, lampu jarak jauh dan dekat, kemudian ada lampu belok, kemudian ada klakson. Udah, itu aja. Udah satu lagi, lampu dim. Itu tetap ada. Di sepeda motor manapun tetap ada dim. Kalau yang versi naked bike seperti ini. Oke, dari situ kita turun ke shocknya. Shocknya model teleskopik, bukan upside down ya. Redam kejutnya itu seperti biasa lah Kawasaki. Dia nggak menggunakan, tapi sayang ya sebenarnya. Kalau model redam kejutnya model upside down kan keren gitu tampilannya. Lebih gagah gitu ya. Tapi ya, inilah Kawasaki. Kemudian ke bannya. Oke, ban depannya ini ukurannya ini 120 per 70 ring 17. Kemudian kita turun sedikit ke tengah-tengah, ya itu pengiriman, sistem pengirimannya. Untuk pengirimannya dia ya cakramnya itu dua, keren sih. Ya, dan ya udah ABS, ada yang versi ABS dan ada yang enggak versi non ABS. Tapi yang ini versi ABS, dia ada dua remnya kanan kiri, itu kalipernya, piringannya ada dua. Dan kemudian kalipernya itu dari Nissin, dan kemudian ada reflektor kuning gitu ya di samping di shocknya itu ya versi Amerika Serikat biasanya harus ada itu ya, versi Barat dia harus ada reflektor itu, bukan itu udah sebagai standar mereka sih seperti itu. Dari situ kita naik ke atas ke tangkinya. Tadi udah saya jelasin ya, sekitar 15,1 literan gitu. Kemudian tempat duduknya itu model seat kepisah gitu, jadi nggak jadi satu di bawah satu di atas untuk pemboncengnya. Keren sih menurut saya, memang ya versi-versi naked ya seperti itu rata-rata. Oke, untuk suspensi belakangnya dia model monoshock seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian tipenya itu horizontal black line with adjustable preload, berarti di situ ada penyetelnya, itu swing armnya per 5,1 inci. Jadi setelannya itu bisa di preloadnya, maksudnya adjustable lah, shocknya itu bisa kita setel menurut kebutuhan kita. Oke, dari situ kita turun sedikit ke ban belakang. Jangan dulu deh ke ininya dulu, knalpotnya. Model knalpotnya keren loh tampilannya, lihat deh videonya nih ya, dia agak kepotong gitu, pendek gitu. Saya suka model kayak gini, keren dia tampilannya, nggak tinggi ke atas gitu ya, ke samping dia nggak ke samping gitu. Kemudian swing armnya dia model banana gitu, jadi dua, bukan kayak si Ducati biasanya kan dia satu ya, tapi kalau yang dari Kawasaki ada Z yang 1000 itu kan ya modelnya satu ya, swing arm cuma sebelah kirinya aja. Ini dia karena Z650 jadi dua gitu. Kemudian kita masuk ke sistem pengirimannya tetap ABS ya. Ini yang versi ABS ada dan non ABS. Jadi ABS-nya itu dual channel ya, depan belakang. Dan kalipernya ini ya satu piston. Nah, untuk ban belakangnya ini ukurannya ini 160 per 60 ring 17. Oke, kita masuk ke buntutnya. Buntut belakangnya deh ya. Dari belakangnya ini lampu belakang dulu deh kita bahas. Itu bentuknya keren banget sih, sumpah keren. Itu huruf Z gitu ya kebentuk gitu. Dan yang sangat disayangkan kenapa lampu beloknya ini ya, lampu ya masih ada modal cucuk tuh kalau kita bilang ya. Lampunya itu bukan lampu LED, jadi kurang keren lah. Mungkin kalau teman-teman nanti ada rezeki ataupun kita bilang Kawasaki Z60 ini masuk ke Indonesia, kita ganti aja deh lampunya dengan yang lampu LED, lebih awet dia baterainya. Oke, nah lanjut kita ke sektor mesin.
itu 4T ya juga. 4 tak 2 silinder DHC ya, double overhead camshaft. Habis itu kemudian cc-nya 649 cc, nggak sampai kurang 1 cc untuk 650, tapi ya bagus sih. Untuk bornya 83 mm dengan stroke 60 mm, rasio kompresinya itu 10,8 banding 1. Mesin ini katanya bisa mencapai semburan tenaga 67 dk dengan torsi 63,7 Nm. Nah, oke teman-teman, kita sampai di season terakhir, yaitu warnanya. Warnanya ini ada 3 warna yang di luar negeri itu. Metallic Spark Black ya, itu harganya dari 136 jutaan. Kemudian ada Candy Lane Grey itu dari sekitar 138 jutaan. Kemudian ada terakhir Peer Robotic Width itu dari harga 138,5 jutaan sampai harga tertingginya itu 167 jutaan. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kali ini. Pembahasan kita tentang si naked bike dari Kawasaki 650 ini. Kami dari tim Sharing Reza mohon maaf apabila ada kekurangan, ya maklumlah namanya juga manusia ya. Akhir kata, kami seluruh tim Sharing Reza mohon undur diri dulu. Kita jumpa di next video berikutnya. Bye.